Kita berjumpa lagi dalam seri pengajaran Puri Batin bagian yang ketiga ini, di mana kita akan berbicara mengenai realitas dosa berat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ada suatu pandangan profetik yang diungkapkan oleh Paus Pius ke-12 dalam satu kesempatan siaran radio pada bulan Oktober 1946. Beliau mengungkapkan dosa terbesar manusia zaman ini, di mana manusia kehilangan rasa dosa, the sense of sin. Jadi manusia sungguh-sungguh kehilangan kesadaran akan dosa. Segala kejahatan dianggap hanya sebagai kelemahan. Jadi kemudian bahkan segala kejahatan-kejahatan yang jelas-jelas bertentangan hukum Allah, itu kemudian hanya dianggap sebagai kelemahan belaka dan bukan dosa. Tetapi ketika kita berbicara tentang hidup rohani, sebagaimana yang kemudian dialami dan juga diajarkan oleh para pujangga dari Karmel, yaitu Santa Teresa Avila, Santo Yohanes Salib, dan juga Santa Teresia Lisieux ini, kita jumpai juga ada suatu realitas dosa yang perlu sungguh-sungguh disadari. Di mana justru pada tahap awal ketika orang memasuki Puri Batin, ini juga kemudian disadarkan benar-benar pentingnya menyadari dan juga mengenal diri sendiri dalam terang Allah. Dan salah satu aspek dari pengenalan diri ini yaitu apa? Kita juga menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa di hadapan Allah. Ya, perlu kita sadari ketika kita membahas Puri Batin ini tidak terlepas dari vision keindahan dari jiwa dalam keadaan rahmat yang dialami Santa Teresa Avila, di mana pada pusat jiwa, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus, tinggal dan berdiam dalam pusat kedalaman jiwa kita. Tetapi kalau orang dalam keadaan dosa berat, seperti kita lihat yang terdahulu, betapa hitam dan busuknya baunya aliran-aliran yang mengalir dari jiwa-jiwa yang berada dalam keadaan dosa maut. Bagaimana harus menjelaskan tentang dosa, tentang keburukan, dan juga tentang kegelapan ini. Hanya satu hal yang perlu diketahui tentang hal ini, yaitu meskipun Sang Surya sendiri telah memberikan segala kegemilangan dan keindahannya, namun dia masih berada pada pusat jiwa, sehingga nampaknya seolah-olah dia tidak ada di sana untuk ambil bagian dalam apapun yang dimiliki jiwa dalam dia. Walaupun Allah Tritunggal Maha Kudus tinggal pada pusat jiwa, yaitu pada pusat dari Puri Batin ini, tetapi akibat dosa berat, ketika orang jatuh dalam dosa berat ini, maka ya dalam hal ini sebagai gambaran Sang Surya, Sang Matahari Ilahi, Allah sendiri, ya akan terus bersinar, akan terus hadir. Tetapi persoalannya ketika jiwa jatuh dalam dosa berat, dia tidak bisa mengalami cahaya itu, bahkan kehilangan cahaya itu. Ada satu gambaran sederhana yang diungkapkan Santo Yohanes Salib. Jiwa dalam keadaan dosa berat seperti ada dalam sebuah ruang yang tertutup rapat, masuk dalam, ya ibaratnya gudang gelap, tertutup rapat dengan korden dan vitras yang sangat tebal. Dan ketika jiwa berada di sana, ya dia merasa semuanya gelap, tidak kelihatan apa-apa. It's okay, tidak ada masalah apa-apa. Tetapi kemudian ketika korden atau vitras itu perlahan-lahan dibuka, dan kemudian cahaya ilahi mulai menyinari jiwa ini, maka baru terlihat ternyata ruang yang gelap tadi sepertinya tidak ada masalah, sepertinya tidak ada apa-apa.
tetapi penuh kotoran, penuh debu, penuh sarang laba-laba, dan juga pengap bau. Dan semakin dibuka lagi gorden dan vitras itu, semakin cahaya matahari masuk dalam ruang itu, maka juga semakin terlihat bahwa ruangan itu adalah ruangan yang kotor, ruangan yang bau, ruangan yang pengap. Semakin terlihat jelas dosa-dosa dalam jiwa. Demikian juga keadaan jiwa dalam keadaan dosa berat ini. Seolah-olah tidak bisa melihat cahaya apa-apa. Bahkan segala kebaikan, ya dikatakan di sini dalam pengajaran puri batin ini, seolah-olah kemudian tanpa pahala, tanpa jasa. Karena ditutupi oleh hitamnya, baunya dosa-dosa berat ini. Sungguh-sungguh dibutuhkan rahmat pertobatan. Dan kita bersyukur dalam gereja Katolik, hanya karena pemberian Allah semata-mata, karena rahmat Allah semata-mata, kita selalu boleh berbalik kepada Allah, bertobat, yaitu melalui sakramen pengakuan dosa. Betapapun besarnya dosa, betapapun beratnya dosa, tetapi kuasa yang diberikan Allah kepada gerejanya, yang kemudian diberikan melalui para imam, melalui sakramen pengakuan dosa dan pada saat absolusi, betapa besarnya kerahiman Tuhan, betapapun gelapnya, betapapun baunya dosa berat itu. Tetapi ketika jiwa dengan rendah hati datang pada Allah dan berbalik, maka Allah mau dan sanggup mengampuni dosa-dosa kita. Allah seolah-olah kemudian setelah jiwa bertobat dengan rendah hati dan menerima absolusi dari sakramen pengakuan dosa, Allah menjadi seorang yang pelupa besar, suatu gambaran yang juga sering kali diungkapkan Santa Teresia Lisieux. Allah kita sangat pelupa besar. Pelupa dalam hal apa? Allah mau melupakan dosa-dosa kita kalau kita mengakui dengan rendah hati, kalau kita berbalik kepadanya dengan segenap hati. Akan kita lihat berikutnya, bagaimana sungguh-sungguh Santa Teresa Avila diberikan rahmat untuk dapat menyadari bahwa upah dosa adalah maut, untuk dapat menyadari kengerian akibat dosa, lebih-lebih setelah Santa Teresa Avila ini mengalami vision tentang neraka. Akan kita bahas berikutnya, yaitu tentang neraka. Tuhan memberkati.